Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan Pusri. Kalian sehat-sehat ya. Selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan teman-teman. Yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang tertimpa musibah segera mendapatkan solusi, dan yang sedang dalam kesusahan segera mendapatkan kebahagiaan, yang sedang sakit segera sembuh, dan yang sedang dalam kebangkrutan jangan menyerah, segera sukses dan kembali berusaha teman-teman. Karena yang belum berjodoh segera berjodoh tahun ini, amin. Yang belum punya momongan disegerakan memiliki omongan, amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kalian jangan pesimis, bahwasanya Allah Maha memiliki, Allah Maha memberi, Allah Maha mengabulkan, karena hanya Allah yang punya kun fayakun. Apa yang tidak mungkin menjadi kemungkinan dan bisa terjadi apapun gitu ya teman-teman. Teman-teman, terima kasih banyak ya untuk like, comment, dan share-nya. Terima kasih banyak, karena tanpa kalian channel ini bukan apa-apa. Tanpa kalian channel ini bukanlah siapa-siapa ya teman-teman. Teman-teman, banyak hal yang harus kita syukuri, baik itu kesehatan ataupun apa yang kita miliki teman-teman, karena belum tentu apa yang kita miliki dimiliki oleh orang lain. Seperti cerita kali ini, saya akan menceritakan satu kejadian itu bener-bener nuwun sewu, kalau orang bilang itu kok yuk keterlaluan banget gitu loh teman-teman. Intinya tuh ada kakak beradik di daerah Palembang sana. Ini maaf, saya sudah bilang sama yang bersangkutan ya, tamu saya, tapi saya akan samarkan namanya ya. Jadi di Palembang sana itu ada satu kejadian di mana harta itu membuat seorang kakak itu gelap mata teman-teman. Gelap mata sampai adiknya itu diguna-guna, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi setelah kesini diobati itu memang kelihatan gitu loh. Jadi ceritanya seperti ini ya teman-teman. Ada salah satu orang namanya Pak Ridwan. Pak Ridwan ini datang ke sini bersama anak istrinya. Pak Ridwan ini posisi lumpuh teman-teman, lumpuh. Terus perutnya membesar, datang ke sini. Terus begitu datang tuh duduk di kursi roda gitu loh teman-teman. Perjalanan dari Palembang, bayangkan berapa lama Palembang ke sini ya. Terus akhirnya Pak Ridwan ini datang ke sini. Terus saya bilang, ya Allah Pak, ngapain jauh-jauh ke sini? Ya karena saya mau ikhtiar Bu, katanya. Oh ya, mudah-mudahan Allah ini ya Pak mengabulkan doa sampean, Bapak nanti pulang sembuh ya Pak, saya bilang itu. Oh iya Mbak. Terus saya lihat tubuhnya itu udah nggak ini teman-teman, ini nggak sakit, nggak wajar. Terus saya pegang tuh, saya waktu itu kayak ada tarikan seret gitu loh teman-teman, kayak setrum gitu loh, kayak ada setrumnya itu. Lalu saya bilang ke Pak Ridwan tuh gini, Pak, mohon maaf Pak, Bapak pernah ada sengketa tanah enggak? Saya bilang gitu kan. Karena saya udah, ya bukan pengalaman sih enggak teman-teman, karena seringnya melihat seperti itu tuh kayak apal gitu loh, kayak apal gitu. Bapak ada sengketa enggak Pak? Sengketa tanah atau waris? Oh iya Mbak, kok Busik tahu? Iya, soalnya kerasa Pak sama saya, dan ini rumahnya juga nggak jauh, yang sengketa sama bapak itu rumahnya nggak jauh kan Pak. Oh iya Pak, akhirnya Pak Ridwan ini cerita gini teman-teman, bahwasanya kakak Pak Ridwan kandung itu dia punya usaha itu loh teman-teman, agen LPG, agen ya pokoknya segala minuman apa segala macam itu di situ. Jadi punya usahanya besar. Nah kebetulan rumah Pak Ridwan ini ada di samping
di samping si kakaknya ini tadi. Terus maksud dari kakaknya ini kan biar strategis, ini rumah Pak Ridwan ini mau dibayarin gitu loh teman-teman, mau dibayarin buat usaha dia, melebarkan usaha. Nah, berhubung rumah itu rumah keluarga, sama Pak Ridwan ini enggak boleh pokoknya jangan mas, ini rumah apapun yang terjadi pengen saya tempati gitu kan, karena harta saya juga cuma ini saja, nanti kalau dijual saya mau tinggal di mana, karena saya pengen deket sama makam orang tua mas, katanya Pak Ridwan tuh seperti itu. Oh, kakaknya tuh bilang, kamu minta harga berapa saya bayar, kata kakaknya tuh begitu. Tapi Pak Ridwan ini kekeh teman-teman, karena di Sasuti Pak Ridwan ini mau deket sama makam almarhum orang tuanya. Nah, sebulan 2 bulan kakaknya ini mendiamkan Pak Ridwan, sampai suatu ketika ini kan apa namanya, ada mobil parkir lah ya, mobil parkir, jalannya itu jeblos teman-teman. Jeblos itu apa ya teman-teman, ambles gitu loh teman-teman, ambles. Nah, Pak Ridwan kan tanya gini, mas, itu truknya kalau parkir jangan mepet-mepet mas, itu apa namanya, jalan depan saya tuh jeblos, katanya gitu. Keluarlah istrinya kakaknya ini teman-teman, keluar istri kakaknya tuh maki-maki Pak Ridwan. Kok apa dasar ada nggak tahu diuntung, nggak tahu diri, sudah mau dibayarin masih aja nggak mau. Kamu tuh gondeli apa, katanya gitu, kamu tuh nggak ini sama kakaknya. Terus pokoknya diomeli, dimaki-maki begitu. Pak Ridwan hanya bisa ngelus dada teman-teman. Dan Pak Ridwan itu bilang, ya Allah mbak, salah saya apa, katanya kan gitu. Biarin kamu, biar jeblos, kamu sama keluargamu masuk dalam tanah sekalian, biar mati sekalian, katanya kakak iparnya tuh seperti itu. Nah Pak Ridwan tuh mbak jangan begitu ngomongnya mbak, kata Pak Ridwan tuh gitu. Jangan begitu mbak ngomongnya, orang saya tidak pernah salah sama sampean. Sampean tuh kalau benci sama saya jangan ikuti keluarga saya, katanya Pak Ridwan. Ya biarin, ntar tunggu aja mati semua kalian, katanya gitu. Nah, setelah kejadian itu teman-teman, nggak entah kebetulan atau entah apa, itu ada aja teman-teman ujian Pak Ridwan ini ada aja teman-teman. Ada satu kejadian, tiba-tiba istrinya tuh jatuh dari ranjang itu, berjebuk gitu teman-teman. Terus yang anaknya tuh tiba-tiba keluar dari pekerjaannya, dan pokoknya ada aja ujiannya. Wallahu alam, enggak tahu ya, kita nggak bisa nuduh ya. Yang terparah itu ketika Pak Ridwan ini baru nebangin pohon tuh teman-teman, ya daunnya kan dikurangi gitu loh, biar nggak terlalu nggak terlalu banyak gitu. Tiba-tiba itu Pak Ridwan itu kayak kejatuhan, bukan cecak teman-teman, bunglon, kalau tempat satu namanya bunglon. Bunglon tuh Pak Ridwan tuh kepleset berat gitu, jatuh terus sudah nggak bisa berdiri. Akhirnya sudah ke rumah sakit, di-scan segala macam. Terus kata dokternya tuh, ini saraf-sarafnya normal tapi kok nggak bisa jalan, kata dokternya tuh begitu. Akhirnya udah ikhtiar kemana-mana, Pak Ridwan ini udah ikhtiar kemana-mana, sudah itu akhirnya Pak Ridwan ini lihat YouTube saya teman-teman. YouTube saya tuh ketika pada skip tiba-tiba muncul lagi, di skip muncul lagi gitu loh teman-teman. Setiap ada lihat YouTube muncul video saya, setiap ada muncul lihat itu
muncul video saya, terus Pak Ridwan tuh, ini tuh siapa katanya gitu teman-teman, ini tuh siapa kata. Terus akhirnya Pak Ridwan ini lihat video saya teman-teman, lihat video saya, terus dia tuh lihat beberapa video kok tertarik kayak gitu, kok tertarik. Terus akhirnya WA ke saya teman-teman, WA ke saya bilang, waktu itu saya bilang, Pak jangan kemari, saya bilang jangan kemari karena terlalu jauh, kirim ke saja foto sama itunya nanti saya bantu, saya bilang gitu kan teman-teman. Tapi ternyata Pak Ridwan itu kesini tuh tanya, kan ada salah satu komen katanya, saya sudah pernah ke rumah Ibu Sri katanya gitu kan teman-teman, dan orangnya ramah kayak gitu. Pak Ridwan ini nanya yang komen ini teman-teman, terus minta nomor teleponnya yang komen ini. Terus akhirnya kesini teman-teman, kesini. Lah saya kan kaget ya, kan jauh, Palembang ke sini tuh kan jauh ya teman-teman. Kata Pak Ridwan tuh, enggak apa-apa Bu, saya sudah ikhtiar kemana-mana, saya sudah ibarat kata tuh sudah pasrah Bu katanya. Begitu saya lihat dan saya itu tuh memang Pak Ridwan ini kena teluh teman-teman, kena teluh. Akhirnya saya bilang sama Mbah ini obatnya apa, saya bilang gitu kan teman-teman. Oh obatnya ini apa namanya tuh teman-teman, jahe, kunyit putih sama madu sama teh. Jadi direbus terus sisa rebusannya itu ampasnya tuh buat bureh kakinya gitu. Terus saya bawain garam buat mandi setiap hari. Garamnya tuh juga garam biasa teman-teman, gak ada garam yang itu tuh gak ada, garamnya tuh garam biasa. Setelah itu Pak Ridwan ini kan pulang teman-teman, pulang bawain kopi, bawain apa, ya Allah makasih lah Pak Ridwan ya, makasih banyak, bawain kopi asli Palembang kan. Terus dari itu pulang serang beberapa minggu Pak Ridwan ini bilang gini, telepon kan, Bu, alhamdulillah saya sudah bisa jalan walaupun pakai tongkat Bu, gitu. Ini rebusannya dilanjut lagi apa enggak kan gitu. Oh iya Pak, dilanjut terus sampai Bapak sembuh. Ya Allah Bu, ternyata obat saya cuma teh, kunyit putih sama madu ya Bu. Saya kalau tahu begini mau nggak habis kali Bu, mobil saya, motor saya. Nggak apa-apa Pak, nanti kebeli lagi, saya bilang gitu. Akhirnya di 2 bulan mau ke 3 bulan tuh istrinya kakaknya ini meninggal teman-teman, kakak iparnya tuh meninggal. Dan meninggalnya pun kata Pak Ridwan itu, mohon maaf, jadi mulutnya nggak bisa kebuka, matanya mulutnya nggak bisa mingkem, dan matanya tuh kayak mendadak gitu loh teman, kayak melotot gitu. Itu sudah berusaha ditutup sama Pak Ustadz, itu ternyata nggak bisa mingkem, nggak bisa. Akhirnya diikat segini, terus setelah ikat tuh matanya tetap nggak bisa nutup. Terus Pak Ridwan tuh telepon saya, Bu, itu kakak ipar saya meninggal. Oh innalillahi Pak. Iya Bu, itu kenapa ya Bu, kok nggak, matanya nggak bisa nutup, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, ya nggak tahu Pak, apa itu mungkin hukum karmanya, ya nggak tahu saya Pak. Takutnya kalau saya jabia kan nanti jadi fitnah kan timbulnya. Saya nggak tahu Pak, yang penting biarin aja, yang penting Pak Ridwan sembuh. Oh iya Bu, makasih. Dengan berjalannya waktu teman-teman, sampai Pak Ridwan ini komunikasi terus sama saya, sampai pada akhirnya Pak Ridwan ini bisa berjalan normal dan keluarganya kehidupannya sudah membaik. Tetapi semenjak istrinya meninggal ini, itu ekonomi abangnya ini udah mulai goyah teman-teman, udah mulai ya
mungkin karena kalau suami istri salah satu sudah meninggal itu memang ada perbedaannya teman-teman. Itu udah mulai goyah, usahanya sudah mulai dalam jangka waktu 4 bulan itu sudah mulai menurun kayak gitu teman-teman. Akhirnya Pak Dewan bilang, Mbak, itu kakak saya itu stroke katanya gitu. Kakak saya yang cowok itu stroke loh Mbak, usahanya itu sudah nggak jalan. Saya harus bagaimana ya Mbak? Sudah Pak, nggak apa-apa, itu hukum karma yang harus dia terima, biarkan saja. Saya bilang, oh gitu ya Mbak, masa perlu minta maaf? Ya nggak usah, ngapain minta maaf, sampai nggak salah kok. Saya bilang nggak usah minta maaf gitu, biarkan saja. Nah, di bulan ke-8 itu kakaknya meninggal teman-teman. Kakak laki-lakinya itu meninggal. Kakak laki-lakinya meninggal karena kakaknya ini hanya punya satu anak dan anaknya ini minta maaf lah ke Pak Ridwan ini, Pak Maman, saya minta maaf atas orang tua saya. Terus anaknya kan juga belum nikahan teman-teman. Akhirnya mereka berbaikan dan ya endingnya akhirnya semua itu karena Allah teman-teman. Endingnya berbahagia. Jadi anaknya itu sekarang ikut Pak Ridwan. Pak Ridwan mengelola usaha kakaknya, dan alhamdulillahnya usahanya setelah dipegang Pak Ridwan mulai nanya-nanya. Kemarin tuh kesini lagi, anaknya diajak teman-teman, anak dari kakaknya ini diajak, dan anaknya cantik banget, cantik. Ya saya kuatkan bahwasanya semua itu takdir Tuhan gitu. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya lapar, saya mau nyari makan apa ya teman-teman. Saya tuh tidak pernah masak. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk semuanya, sehat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya?